Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-musahidina aynama kunta arakum maratan ukhra ala qanati. Viewers, wherever you are, see you again on my channel. Herede alursanis alun lalis yaiseler ekrar gorusmek uzere, itu bahasa Turkinya ya. Pemirsa di mana saja Anda berada, jumpa lagi kita di channel ini. Baiklah, kita akan membahas kembali ya tentang baiat. Kemarin kita sudah membahasnya sampai dengan ke surah Al-Fat ayat 18 ya. Pemirsa, surat Al-Fat ayat 18 ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan atau dijelaskan sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan keterangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan yang banyak dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita bahas ayat yang 18 saja dulu ya, yang terkait dengan baiat. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ridhonya kepada kaum mukmin yang telah berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan jumlah mereka, bahwa mereka semuanya terdiri dari 1.400 orang, dan bahwa pohon tersebut adalah pohon samurah yang terdapat di Hudaybiyah. Nah, ini Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ubaidillah dari Israel dari Tariq, bahwa Abdurrahman radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa ia berangkat untuk menunaikan haji dan bersua dengan suatu kaum yang sedang salat. Lalu ia bertanya, "Masjid apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah pohon bekas tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan baiat ridwan di bawahnya." Maka aku, ini maksudnya Abdurrahman, menemui Sa'id ibnul Musayyab dan kuceritakan kepadanya hal tersebut. Sa'id menjawab bahwa sesungguhnya ayahnya pernah bercerita kepadanya
bahwa ia termasuk salah seorang yang berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon itu. Ya, dari hadis ini kita lihat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah suatu ketika Rasulullah itu dibaiat oleh kaum muslimin dalam jumlah yang cukup banyak ya, 1000 lebih ini, 1400 orang itu diceritakan di situ. Ya mungkin saja ada hadis-hadis lain yang sahih yang berkenaan dengan riwayatan ini. Silahkan saja untuk mencarinya ya, mencari kebenaran. Tapi yang kita tangkap di sini adalah, jadi pernah terjadi ya baiat itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, segala persoalan umat itu ditanyakan kepada Rasulullah, masalah agama, masalah hal yang berkaitan dengan hukum dan keadilan dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Setelah itu masa tabi'in, kemudian tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Sekarang kita lihat banyak sekali orang berbaiat ya kepada kelompok-kelompoknya ya, atau ormas-ormasnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah baiat diberikan sebenarnya ya, kalau menurut ya konsep dari Al-Quran ini, dari ayat Al-Fat 18 ini ya dasarnya, dalilnya yang mengatakan seperti ini. Nah, apakah masih boleh dilakukan baiat kepada suatu ormas atau gerakan-gerakan Islam dalam kelompok-kelompok tertentu? Nah, marilah coba kita membahasnya ini ya. Jadi baiat ini sebenarnya diberikan kepada imam sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As di atas. Imam yang dimaksud di sini adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Tahukah kamu apakah imam itu? Yaitu kaum muslimin yang berkumpul atasnya, dan semuanya mengatakan inilah imam. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad jilid 2 halaman 185, riwayat Ibnu Hani ya. Kemudian Al-Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari berkata, barang siapa yang menjadi khalifah dengan kesepakatan manusia dan keridhaan mereka, maka dia adalah Amirul Mukminin. Tidak dihalalkan bagi siapapun untuk
untuk menginap suatu malam dalam keadaan tidak memandang bahwa ia tidak memiliki imam. Jadi ini di dalam kita peroleh di dalam kitab Syahrus Sunnah halaman 69 sampai dengan 70. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi berkata, adapun menegakkan 2 atau 3 imam dalam satu masa, dalam satu negeri, maka tidak diperbolehkan. Ini menurut ijma. Jadi ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Jami'il Ahkamil Quran jilid 1 halaman 273. Jadi Imam Al-Qurtubi ini berkata, adapun menegakkan 2 atau 3 imam dalam satu masa dan dalam satu negeri, maka tidak diperbolehkan menurut ijma. Nah, kemudian baiat kepada penguasa muslim yang tidak muslim, ya. Jadi penguasa yang muslim maksudnya pemimpin atau yang berkuasa dalam suatu negeri atau negara, tidak boleh dibatalkan walaupun penguasa muslim tersebut adalah seorang yang fasik atau zalim. Fasik atau zalim, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang sesudahku para imam yang tidak memakai petunjukku dan tidak memakai sunnahku. Di antara mereka ada manusia berhati setan. Hudzaifah berkata, bagaimana yang aku perbuat wahai Rasulullah jika aku menjumpai hal itu? Rasulullah SAW bersabda, walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya jilid 3 halaman jilid 3 nomor 1476 ya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya jilid 3 halaman atau nomor 1476. Nah, ketika penduduk Madinah memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya. Dia memuji kepada Allah, mengatakan, sesungguhnya kita telah membaiat Yazid atas baiat Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berkhianat akan ditegakkan bagi mereka bendera pada hari kiamat. Dikatakan inilah pengkhianatan fulan, dan sesungguhnya pengkhianatan yang terbesar sesudah kesyirikan adalah jika seorang membaiat seseorang atas baiat Allah dan Rasulnya, kemudian dia melanggar baiatnya. Diriwayatkan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 8 halaman 84 dengan sanad sahih, dan Bukhari dalam sahihnya jilid 13 nomor 68 dengan makna yang sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang sunnah adalah satu imam untuk kaum muslimin seluruh dunia. Tetapi ketika kaum muslimin terjadi berbagi menjadi beberapa negeri dan sulit disatukan, maka masing-masing penguasa negeri adalah imam yang wajib dibaiat dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan batasan-batasan syar'i.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yang sunnah hendaknya seluruh kaum muslimin memiliki satu imam, yang lain adalah perwakilan-perwakilannya. Jika terjadi keadaan di mana umat menyelisihi hal ini karena sebab kemaksiatan atau ketidakmampuan atau sebab yang lain, sehingga terjadilah beberapa imam negeri, maka dalam keadaan seperti ini wajib atas setiap imam agar menegakkan hudud dan menunaikan hak-hak. Majmu' Fatawa jilid 34 halaman 175 sampai dengan 176. Al-Imam Al-Syaukani rahimahullah berkata, sesudah menyebarnya Islam, meluasnya wilayahnya dan berjauhan batas-batasnya merupakan hal yang dimaklumi bahwa masing-masing wilayah memiliki seorang imam atau penguasa yang tidak berlaku kekuasaan di wilayah lain. Maka tidak mengapa terjadinya beberapa imam dan penguasa negeri, dan wajib ditaati masing-masing penguasa negeri sesudah dilakukan baiat atasnya oleh penduduk wilayah masing-masing. Sahihul Jarrar jilid 4 halaman 512 ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, para imam dari setiap mazhab telah sepakat, barang siapa yang menguasai suatu negeri, maka dia memiliki hukum imam dalam segala sesuatu. Seandainya tidak seperti ini, tidaklah tegak di dunia. Karena kaum muslimin sejak zaman yang lama, sebelum zaman Al-Imam Ahmad hingga sekarang, belum pernah bersatu di bawah satu imam. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Durar Saniyah jilid 7 halaman 239. Nah, beberapa hadis tadi telah kita kemukakan ya. Kemudian ijma para ulama, kemudian bisa kita ngambil kesimpulan bahwa baiat yang dilakukan sekarang ini adalah kelompok-kelompok di dalam Islam ya sesungguhnya harus mengacu kepada Quran dan Sunnah. Yang sebaiknya adalah satu imam untuk seluruh kaum muslimin. Jadi di dunia kita hidup di dalam realitas sekarang ini ya ada sekitar 190 negara ya dalam catatan PBB kalau saya tidak salah ya. Nah, dari 195 ini yang sudah diakui PBB ya, ini dari informasi World Matter dan sudah diakui oleh PBB ya sekitar 57 negara ya. 57 negara lebih kurang lah ya. Kalau misalnya saya keliru bisa di komen di sini ya atau di koreksi. Negara yang mayoritas muslim atau masyarakatnya atau sekitar 1,9 miliar. Ini bisa kita lihat di World Population Review ya tahun 2022. Nah, ini bisa saja terjadi kalau
katakanlah ya di dalam suatu konferensi OKI ya, organisasi konferensi Islam yang terdiri dari lebih kurang 57 negara ini menunjuk salah satu pemimpin, itu bisa saja terjadi ya dengan format-format ya yang telah disepakati bersama ya, pemilihan dengan cara pemilihan yang disepakati kaum muslimin seluruh dunia. Tetapi yang terjadi sekarang kan negara-negara. Jadi negara. Nah, jadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah mentaati peraturan apa yang ada di dalam suatu negara itu. Itulah imam, istilah imam atau khalifah atau katakanlah pemimpin suatu negara. Dia memiliki tata cara politik di suatu negara, memiliki suatu kekuasaan, angkatan perang dan institusi pemerintahan yang sah. Inilah yang harus kita taati gitu ya, kalau berdasarkan pembahasan Quran dan Sunnah. Karena perkembangan yang terjadi sekarang sudah sistemnya negara-negara ya. Jadi negara itu memiliki otoritas sendiri atau memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur negaranya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya ada sesuatu atau suatu kelompok yang membaiat suatu organisasi atau kelompok-kelompok ormas membaiat. Nah, ini beberapa ulama juga berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa baiat ini termasuk bid'ah, karena baiat yang diberikan ini kepada selain imam, seperti baiat-baiat yang diberikan pada kelompok Islam atau jaringan rahasia atau gerakan-gerakan Islam bawah tanah. Nah, ini kebanyakan para ulama mengatakannya seperti itu ya. Nah, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaiat seorang amir tanpa permusyawaratan kaum muslimin, maka tidak sah baiatnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya jilid 1 nomor 2506 dan Ahmad dalam musnadnya jilid 1 nomor 55 dan lafaznya adalah lafaz Ahmad. Kemudian di dalam yang lain ya, fatwa yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan agar mentaati para imam yang ada, yang dikenal, yang mereka memiliki kekuasaan sehingga bisa mengatur urusan manusia. Tidak ada ketaatan kepada orang yang gaib dan majhul, tidak jelas ya. Dan tidak ada ketaatan atas seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan sama sekali. Ini bisa kita lihat di kitab Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 115. Jadi bisa kita menyimpulkannya ya, udah dari keterangan-keterangan yang sudah kita sebutkan di atas. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian saja dulu dari saya ya mengenai baiat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan jika ada kekeliruan silahkan untuk komentar, memberikan koreksi kepada saya agar kita bisa
mencari kebenaran terus kita tolabul ilmi dan berdebat secara ilmiah dan argumentasi yang disesuaikan dengan Quran dan Sunnah dan pendapat-pendapat para ijma, fatwa ulama yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Demikian saja dari saya, Hepsibu Bir Sonraki Videoda Georosurus. See you in the next video. Narokum fil video li tali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.